Oke, Ya, Ibu Oke, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini? 10 IPA 6. baik. Baik, oke. Dari 36 anak ya kalian ya. Ya, Ya, yang join 28 anak, 28 peserta. Wih, hebat sekali ini 10 IPA 6, responnya sangat bagus. Baik, Ibu akan absen dulu satu persatu. Silakan di off dulu mikrofonnya, nanti baru yang dipanggil di on kan ya. Aditya hadir? hadir Bu. Oke, Adrian, Hadir Bu. Afni? Ya, baik. Alfian? Hadir Bu. Ya, Anissa? Anissa, halo. Anissa Nur Karoma. Anissa tidak menjawab ya, Bulan? Oh, Anissa hadir. Ya, Bulan juga hadir. Hai Runisa. Hadir Bu. Baik, Dwi Aribah. Dwi Aribah. Hadir Bu. Kamu lagi di mana itu? Dwi Bunga. Hadir Bu. Baik, Dwi Kaliska. Hadir Bu. Ya. Elvara. Hadir Bu. Lalu oke, Eliza. Hadir Bu. Ya. Hanif. Hadir Bu. Wih. Janisa. Hadir Bu. Ya, Johan. Hadir Bu. Linggar. Hadir Bu. Ya. Lujeng. Hadir Bu. Oke, Lukman. Hadir Bu. Ya. Muiz. Muiz apa Muiz nih? Hadir Bu. Oh, cewek ternyata. Iya. Kamu panggilannya siapa? Kamu panggilannya siapa? Terus Reklin. Hadir Bu. Ya. Oke. Regina. Hadir Bu. Oke, Riana. Hadir Bu. Oke, Ibu baru dengar suaranya Riana ini. Rifki. Hadir Bu. Ya, Rifki ketua kelas ya. Ya Bu. Ya, oke. Terus Safitri. Hadir Bu. Oke, Salma. Hadir Bu. Ih, suaramu bagus sekali, Nak. Syafa. Hadir Bu. Ya, lalu Talita. Talita Ayu. Halo. Hadir Bu. Ya, terus Talita Rahma. Hadir Bu. Ya, baik. Oke, sudah 29 anak yang hadir. Oke, Ibu mulai saja ya presentasinya pada hari ini. Ya Bu. Ya. Baik, akan Ibu presentasikan sekarang untuk siapa lagi nih? Sebentar ya, karena masih ada teman kalian yang baru masuk. Ya. Fatatur, halo. Halo, Fatatur. Ya, terlihat tidak di layar kalian? Kelihatan Bu. Ya, oke. Ibu akan ulas kembali tentang materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Mungkin kalian masih ada yang bingung tentang apa sih itu prakarya kewirausahaan. Nah, di sini akan Ibu ulas kembali materi tentang prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah belajar prakarya dan kewirausahaan di sekolah sebelumnya, di SMP? Ada? Ada Bu. Ya, prakarya kewirausahaan atau prakarya saja? Prakarya saja Bu. Prakarya saja, iya. Ya, oke. Sebenarnya sama ya, prakarya kewirausahaan dengan prakarya, hanya saja di SMA itu ditambahkan dengan kewirausahaan. Fungsinya atau gunanya agar kalian bisa mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan di sini. Ibu lanjut ya.
Next. Ketiga, mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya. Lalu yang keempat, mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dan melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Lalu selanjutnya, nah, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di sini ada 4 aspek ya. Secara umum itu ada 4 aspek yang kalian akan pelajari di sini, yaitu yang pertama kerajinan, lalu rekayasa, lalu ada budidaya, terus yang keempat ada pengolahan. Tetapi di sekolah kita hanya 2 aspek yang dipelajari selama kalian bersekolah di SMA Negeri 3 ini. Yang pertama kerajinan dan yang kedua adalah pengolahan saja. Kerajinan ini akan kalian temui ketika kalian ada di semester ganjil baik di kelas 10, 11, dan 12 ya. Berarti ada di semester 1, semester 3, dan semester 5. Sementara pengolahan nanti kalian akan bertemu di semester 2, semester 4, dan semester 6 ya. Jadi untuk pengolahan ini semester genap semuanya. Pengolahannya apa? Nah, pengolahannya ini biasanya pengolahan tentang pengolahan makanan. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, apa sih prakarya itu? Prakarya itu ini adalah berasal dari kata pra dan karya. Jadi ada 2 kata pra dan karya. Pra artinya belum ya atau sebelum, dan karya adalah hasil kerja. Jadi prakarya di sini didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi, masih berupa prototipe atau bentuk dasar suatu karya yang belum mempunyai target pemasaran. Oleh karena itu belum ada pengguna atau konsumennya. Itu yang disebut dengan prakarya. Lalu apa yang sudah dijual itu namanya apa, Bu? Yang sudah dijual itu namanya karya yang sudah memiliki nilai jual, yang sudah layak jual. Nah, biasanya sebelum memiliki nilai jual ini harus mempunyai bentuk dasar dulu. Bentuk dasarnya apa sih? Lalu dibuat inovatif kembali, dibuat inovasinya agar lebih mempunyai nilai karya atau nilai jual yang lebih tinggi. Terus, apa sih kewirausahaan itu? Terus apa bedanya sih kewirausahaan dan wirausaha? Lalu apa sih prakarya dan kewirausahaan? Nanti akan Ibu bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya di sini Ibu mau tanya dulu. Nah, Ibu mau tanya. Ada pertanyaan di sini. Apa sih yang kalian lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Purwokerto? Setelah kalian lulus, itu kalian pengen apa? Coba, pengen apa? Bisa dijawab? Kuliah, Bu. Apa? Siap, saya izin menjawab. Ya, silakan langsung kuliah. Oke, terus ada lagi? Kuliah, Bu. Hah? Ada lagi? Siapa itu yang menjawab ya? Karena Ibu nggak kelihatan di sini. Oke, ya, dibuka saja mikrofonnya di-on-kan saja, nggak apa-apa, kita sambil berinteraksi ya untuk yang pertanyaan ini. Yang pertama, kuliah. Nah, pasti kalian berpikirannya setelah lulus aku mau kuliah. Iya tidak? Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Terus yang kedua, ada yang ingin kerja, langsung kerja jadi pegawai, ada? Boten. Kenapa boten? Pengennya kuliah dulu. Oh, pengennya kuliah dulu, mencari ilmu. Terus, ada yang pengen kuliah sambil menjadi karyawan, kuliah sambil kerja, ada? Ada. Nah, ini harus pintar-pintar cari waktu ini. Harus pintar-pintar bagi waktunya kuliah sambil kerja. Boleh juga untuk kuliah sambil kerja, nggak ada masalah. Terus yang menjadi wirausahawan ada? Siapa nih yang mau jadi wirausahawan? Lulus terus mau usaha apa? Seperti itu ada? Belum kepikiran. Oke, terus
menjadi karyawan sambil berwirausaha. Nah, ini jadi pegawai tapi di rumah ada sambilan usaha. Ada yang mau seperti itu? Di-on-kan saja tidak apa-apa. Mau, Bu. Ya, seperti itu juga boleh, nggak masalah. Jadi apapun jalan kalian, Ibu aminkan. Lalu yang terakhir ini, ada yang mau menikah? Halo? Bulan. Bulan ya? Mau menikah, tapi nanti ya sesuai dengan umurnya. Kalau sudah targetnya sudah terpenuhi. Oke, nggak apa-apa. Mau Tunggal itu, Bu. iya. Istrinya mau Oh gitu. Ya, kalau mau kuliah boleh, mencari pekerjaan boleh. Jadi karyawan ya juga boleh bekerja. Habis lulus kerja juga boleh. Kuliah sambil kerja juga boleh. Menjadi wirausahawan apalagi sangat boleh. Menjadi karyawan sambil berwirausaha ini juga harus pintar membagi waktu seperti kuliah. Kuliah sambil kerja. Ini sama-sama harus bisa membagi waktu. Lalu menikah, why not gitu ya, kalau kalian sudah siap gak apa-apa sih. Ya, itu jalan kalian setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3, itu jalan kalian mau ke arah mana terserah kalian. Yang penting masih halal, masih di dalam kaidah agama itu tidak masalah ya. Lalu, nah ternyata ada hasil penelitian jika untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan di suatu negara itu butuh wirausaha terutama yang inovatif yaitu 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, dari jumlah penduduk negara tersebut, maaf ya. Jadi Indonesia itu berapa sih penduduknya? Kalian tahu tidak? sekitar 17. Harus gitu. Dan sedangkan di Indonesia baru ada 0,18% dari jumlah penduduk yang menjadi wirausahawan. Nah, di sini adalah tugas kita ya sebagai seorang pemuda dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa memajukan negara yang kita cintai ini. Kalian bisa lihat Jepang. Jepang itu negara maju bukan? Ya, negara maju. Ya, di sana banyak sekali para wirausahawan. Amerika juga begitu. Rusia juga begitu. Di sana banyak sekali wirausahawan. Nah, untuk menjadi negara maju itu perekonomiannya itu juga harus maju terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, jadi ini tugas kita sebagai generasi muda untuk bisa memajukan negara yang kita cintai ini dengan cara apa? Dengan cara insya Allah menjadi wirausahawan yang bisa memajukan perekonomian Indonesia. Seperti itu ya. Lalu, apa itu wirausaha dan kewirausahaan? Nah, di sini akan Ibu bahas apa sih wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha ini berasal dari dua kata, yaitu wira yang artinya pejuang, utama, gagah berani, luhur, teladan, dan jujur. Nah, ini asal kata dari wira sendiri. Lalu usaha adalah kegiatan yang produktif. Ya. Lalu pengertian wirausaha itu apa? Pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produksi baru, dan mengatur permodalan serta memasarkannya. Itu yang namanya wirausaha. Ya, kalau tadi kita membahas tentang wirausaha, sekarang kita akan membahas tentang kewirausahaan. Ya, pengertian kewirausahaan yaitu kewirausahaan dikenal dengan nama entrepreneurship ya, dan pengertiannya adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan dalam
Kewirausahaan ini tercantum pada Keputusan Menteri dan Koperasi tentang Pembinaan dan Pengusaha Kecil Menengah, yaitu nomor 961/M/11/1995 ya. Lalu yang selanjutnya di sini Ibu juga akan membahas tentang kualitas dasar dan kualitas instrumental seorang wirausaha. Apa sih kualitas dasar dan kualitas instrumental seorang wirausaha? Nah, kualitas dasar di sini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Salah satunya yang pertama adalah daya pikir. Kenapa daya pikir? Karena manusia diciptakan dengan akal dan pikiran, maka mereka bisa berpikir. Kita semua manusia itu bisa berpikir ya, mempunyai ide, mempunyai gagasan, bisa kreatif, bisa inovatif. Itu karena kita memiliki daya pikir ini, karena kita memiliki akal dan pikiran. Lalu yang kedua, yaitu daya hati atau kolbu. Nah, daya hati atau kolbu itu yang berasal dari pribadi masing-masing orang. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini sudah Ibu tuliskan, yaitu rendah hati, pantang menyerah, optimis, bekerja keras, dan mungkin kalian bisa menambahkan nanti ya. Lalu ada daya fisik. Nah, daya fisik ini berkaitan dengan stamina atau kesehatan seorang wirausaha tersebut ya. Jadi dapat menjaga stamina atau kesehatan tubuhnya sendiri. Agar apa? Agar wirausahanya tetap berjalan, tetap termanage ya. Jika wirausaha tersebut jatuh sakit, pasti akan terbengkalai usahanya. Nah, ini juga harus ada mempunyai daya fisik yang kuat agar nantinya usahanya tetap berjalan. Lalu kualitas instrumental seorang wirausaha. Selain kualitas dasar, ada kualitas instrumental. Nah, kualitas instrumental di sini hanya satu, yaitu penguasaan disiplin ilmu. Apa sih penguasaan disiplin ilmu itu? Penguasaan disiplin ilmu ini terkait dengan monodisiplin ilmu atau ilmu yang dimiliki ketika akan memiliki usaha, ketika akan membuka usaha ya. Karena jika orang tidak memiliki ilmunya, maka orang tersebut pasti akan gagal ya, sudah dipastikan akan gagal. Misalnya Linggar mempunyai bengkel, otomatis karena Linggar sudah memiliki disiplin ilmu atau memiliki ilmu di bidang perbengkelan ya, makanya dia membuka bengkel. Atau Riana menjadi penjahit. Nah, menjadi penjahit karena Riana sudah memiliki ilmunya sebagai penjahit, karena Riana sudah bisa menjahit. Nah, makanya Riana membuka wirausaha sebagai seorang penjahit. Nah, ini yang disebut dengan penguasaan disiplin ilmu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kualitas dasar dan kualitas instrumental seorang wirausaha. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tentang sifat-sifat seorang wirausaha. Di sini sifat-sifat seorang wirausaha ada 6 ya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri ini merupakan kepercayaan yang akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Ya, dan kunci keberhasilan dalam bisnis ini adalah memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses ini adalah wirausaha yang mandiri dan percaya dengan dirinya sendiri. Jadi yakin kalau dirinya mampu dan dirinya bisa. Lalu yang kedua yaitu berorientasikan tugas dan hasil. Dalam wirausaha, peluang yang hanya diperoleh apabila ada inisiatif, dan pelaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan juga pengembangan
yang diperoleh dengan cara disiplin diri dan berpikir kritis. Jadi berorientasikan tugas dan hasil di sini bukan hanya hasilnya saja untuk mencapai tujuan, tapi juga selama prosesnya ini mereka juga saling terkait. Lalu yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko salah satu hal yang penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru. Karena berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Lalu yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, dan menjadi teladan serta rendah hati dan mau mendengar, dan mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugas yang diberikan. Ya, jadi yang namanya menjadi wirausahawan ini pasti akan menjadi pemimpin karena akan menjadi bos di dalam usahanya sendiri. Minimal bisa memanage atau bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Lalu yang kelima, orisinalitas atau keaslian. Orisinalitas atau keaslian di sini adalah keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, contohnya di sini Ibu contohkan merek motor ya, salah satu merek motor yaitu Honda. Kenapa Honda? Karena pembuat merek Honda tersebut ini memiliki keaslian ide dan gagasan, di mana setiap orang di Indonesia, terutama kalau orang tua menyebut motor itu sebagai Honda. Nah, ini adalah ciri orisinalitas orang wirausahawan. Bagaimana dia menjadi pioner, bagaimana dia menjadi yang pertama membuat benda tersebut. Ya, makanya biasanya seorang pioner itu akan selalu dikenal. Nah, contohnya itu tadi Honda. Lalu banyak yang lainnya ya, merek-merek yang lainnya yang disebutkan padahal itu merek dan bukan benda tersebut. Lalu yang keenam, berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan ini memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini dan masa yang akan datang. Jadi harus mempunyai visi dan misi, bagaimana sih usahaku di masa yang akan datang? Gimana sih kalau misalnya di masa mendatang itu ada pesaing? Nah, ini harus dipikirkan ya. Lalu selanjutnya ada tujuan wirausaha. Tujuan wirausaha yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Lalu yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Nah, ini adalah tujuan wirausaha. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat adanya wirausaha. Mungkin kalian sudah tahu sendiri ya manfaat wirausaha di lingkungan kalian. Ibu juga pernah bertanya, manfaat wirausaha di lingkunganmu menurut kalian itu apa? Nah, manfaatnya yang pertama, ini berusaha memberi bantuan kepada orang lain melalui pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya, jelas ya. Lalu yang kedua, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi di mana kalian tidak mencari pekerjaan, tetapi lebih baik membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Ya, ini akan menekan angka pengangguran di Indonesia. Lalu yang ketiga, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Dan yang keempat, menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Dan yang terakhir, yaitu sebagai generator pembangun lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, sebagai generator pembangunan lingkungan. Lingkungannya dulu, lingkungan di rumahnya dulu terutama ya. Lalu yang selanjutnya ada keuntungan sebagai seorang wirausaha. Nah, kalian sebagai seorang wirausaha ini mempunyai keuntungan bermacam-macam. Yang pertama, terbuka peluang kesempatan untuk menjadi bos sendiri di dalam perusahaannya. Nah, ini sudah pasti ya, karena kalian yang mempunyai sendiri usahanya, kalian yang sebagai owner. Lalu yang kedua, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Dan yang keempat ya, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Nah, usaha yang konkret itu apa? Contohnya tadi, membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran di lingkungan kalian dulu. Ya, lingkungan yang paling kecil dulu. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, apa saja sih faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha ini? Yang pertama yaitu untuk faktor keberhasilannya ya, mampu melayani konsumen dengan baik dan mengetahui persis target pasarnya. Lalu memiliki modal yang cukup. Nah, ini modal sangat berperan aktif ya untuk wirausaha, karena jika tidak ada modal, ini kemungkinan tidak akan berjalan wirausahanya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Nah, sekarang informasi itu sudah mudah sekali digali melalui internet, melalui media sosial dan lain sebagainya, itu sudah mudah sekali digali ya. Lalu yang keempat, mampu memanage waktu secara efektif. Nah, ini harus bisa seperti tadi, memimpin diri sendiri dan memanage waktu agar nantinya usaha tersebut berjalan secara efektif. Lalu yang kelima, memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan agar nantinya bisa berjalan beriringan antara usaha dan tenaga ahli yang kita punyai. Lalu faktor kegagalannya yaitu yang pertama, kurangnya pengalaman manajemen di dalam usaha. Dan yang kedua, kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Lalu yang ketiga, tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Nah, stuck di situ saja, tidak ada perubahan terhadap usahanya ya. Padahal yang namanya perkembangan zaman ini sangat cepat. Jadi yang namanya wirausaha itu harus melek teknologi. Terus yang keempat, menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Nah, siapa yang mau beli? Gitu ya, kalau tidak dibutuhkan oleh konsumen. Jadi menjual produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen itu merupakan daya tarik tersendiri ya. Oke, yang selanjutnya ini sepertinya terakhir. Oh ya, betul, ini adalah presentasi Ibu, ini adalah materi Ibu pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu bertanya balik ke kalian? Siap tidak, Bu?
Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau lihat lagi siapa yang masih aktif di sini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berinteraksi ya, kita berdiskusi ya. Ya, kita berdiskusi di sini. Bisa dibuka mikrofonnya, di-on-kan semuanya. Ya. Dari presentasi, oke. Yang tidak pakai headset, yang tidak pakai headset silakan di off-kan saja. Biasanya kalau yang pakai headset ini lebih jelas suaranya. Ya. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang keluarganya memiliki wirausaha? Ada? Halo, Ipanam? Ada. Janisa ya? Iya. Ya, Janisa, Rifki juga, Anissa, ya. Sebagai apa? Wirausahanya apa? Wirausahanya apa? Orang tua saya jasa angkutan barang, Bu. Oh ya, jasa angkutan barang. Lalu ada lagi? Janisa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Apa? Bengkel, oke. Bengkel, ada yang punya bengkel orang tuanya. Terus ada lagi? Mungkin ada wirausaha roti atau dan yang lainnya ada. Rifki? Halo Rifki? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, bagaimana yang orang tuanya memiliki wirausaha? Menurut kalian, mencari uang itu gampang atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Pernah membantu? Pernah membantu? Pernah membantu tidak? Oh, tiap hari membantu. Alhamdulillah. Siapa itu ya yang jawab tiap hari? Rifki, Bu. Oh, Rifki. Rifki orang tuanya bekerja sebagai apa? Jadi jasa angkutan barang, Bu. Oh iya, yang jasa angkutan barang ya, Rifki ya. Ya, itu susahnya orang tua kita mencari uang untuk kehidupan keluarga kalian, ya, untuk kehidupan untuk menghidupi keluarganya itu dengan cara tersebut. Ada yang menjadi wirausaha ini bermacam-macam. Ada yang menjual jasanya, lalu ada yang menjual barang, dagangan, seperti itu ya. Itu banyak sekali. Nah, itu contoh sebagai seorang wirausaha. Kalau sebagai seorang wirausaha seperti yang sudah Ibu presentasikan tadi, ya. Jadi, semua wirausaha pasti akan menjadi bos, betul tidak? Betul, Bu. Ya. Jadi bisa memanage waktunya sendiri, bisa mengatur permodalannya sendiri itu kalau menjadi wirausaha. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum Ibu tutup? Halo? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk IPA 6. Ada 32 anak yang mengikuti Fikol Ibu pada hari ini, dan seperti janji Ibu, yang 32 anak ini akan mendapatkan nilai tambahan di hari ini. Begitu ya. Terima kasih IPA 6. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.